Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami PSBC ID. Dan langsung saja kita mulai sebuah analisa komprehensif baik secara fundamental maupun teknikal untuk sebuah saham yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya ADRO atau Adaro Energy Tbk. Perlu kami tegaskan, ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli atau menjual saham ADRO. Ini murni sebagai bahan analisa kita untuk belajar bersama karena begitu banyak emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan khusus untuk weekend ini memang kami memilih 4 buah saham dari sektor mining, khususnya coal mining atau pertambangan batubara, yang disebabkan karena kami melihat harga batubara yang terus berada dalam tren yang bullish, tren yang baik. Saham batubara terus bisa bertahan di atas 85 US dollar, dan ini membuat kemungkinan besar saham-saham batubara pun akan memperbaiki kinerja keuangannya apabila harga batubara bisa terus bertahan. Oleh karena itulah kami ingin melihat 4 buah saham pertambangan batubara minggu ini sebagai bahan analisa kita bersama. Dan langsung saja kita mulai dengan Adaro Energy Tbk. Hari ini ditutup di 1185 dengan rentang harga dari 1180 sampai 1210. Total transaksi yang terjadi di Adaro adalah 75,35 miliar rupiah. Dari total transaksi kita bisa melihat bahwa Adaro adalah sebuah saham yang sangat liquid ya. Total transaksinya cukup besar. Kemudian kalau kita lihat market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 37,9 triliun. Adaro juga adalah sebuah perusahaan dengan market capital yang cukup jumbo. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanannya atau monthly price range-nya, dapat kita simpulkan bahwa Adaro saat ini sudah sangat murah. Kenapa? Karena harga terendah Adaro adalah 1160, sedangkan harga tertingginya adalah 1260. Kemudian kalau kita lihat secara year to date atau harga Adaro dari awal tahun sampai saat ini, maka harga terendah Adaro adalah 1150 dengan harga tertingginya adalah 1540. Kembali secara year to date Adaro bisa kita kategorikan saat ini 1185 sudah sangat murah. Kemudian kalau kita lihat selama fase COVID-19, harga terendah untuk Adaro adalah 870 dengan harga tertingginya adalah 1600. Dan kalau kita lihat harga tertinggi Adaro selama 3 tahun terakhir adalah 2520 dan harga tertinggi 5 tahunnya adalah 2650. Investor asing tampak melakukan net foreign sales sebesar 7,82 miliar rupiah di saham Adaro pada hari ini, sedangkan 1 bulan terakhir investor asing melakukan penjualan sebesar 35,41 miliar rupiah. Sedangkan kalau dari awal tahun, investor asing tampak melakukan net foreign sales sebesar 244,44 miliar rupiah. Saham Adaro sendiri adalah sebuah perusahaan yang sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia sejak 16 Juli 2008 dengan pemegang saham utamanya adalah PT Adaro Strategic Investment sebesar 43,91%. Kemudian Presiden Direkturnya Garibaldi Thohir atau Boy Thohir yang juga merupakan kakak dari Bapak Menteri BUMN kita, Erick Thohir, sebesar 6,18% dan lainnya sebesar 49,91%. Kemudian kalau kita lihat dari jajaran komisarisnya, maka tampak presiden komisarisnya adalah Bapak Edwin Suryajaya yang juga merupakan putra dari Bapak William Suryajaya, Bapak pendiri Astra International Indonesia. Sedangkan wakil presiden komisarisnya juga tidak perlu diragukan, yaitu Insinyur Theodor Permadi Rahmat atau TP Rahmat yang juga merupakan salah satu presiden direktur dari Astra di masa kepemimpinan Bapak William Suryajaya. Sedangkan Presiden Direktur dari Adaro sendiri dijabat oleh Boy Thohir atau Garibaldi Thohir. Dan kalau kita lihat dari earning per share dari Adaro, maka Adaro nampak
melakukan perbaikan kinerja di tahun 2021 ini, di mana performan dari Adro di kuartal pertama di 2021 ini meningkat daripada performan di kuartal keempat tahun 2020. Dan EPS Adro memang kalau kita lihat dari tahun 2018 sampai 2020 memang terus mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat di 2021 ini nampak adanya perbaikan dari EPS yang tentunya ditunjang oleh kenaikan harga batubara. Kalau kita lihat sales dari Adro sendiri adalah 691,97 juta US dollar. Asetnya adalah 6,49 miliar US dollar. Liability 2,38 miliar US dollar dengan equity sebesar 3,86 miliar US dollar. Kemudian net profitnya adalah 71,75 miliar US dollar. Ini menghasilkan earning per share sebesar 0,0090 US dollar dan book value per share 0,1206 US dollar. Sehingga secara valuasi kita melihat Adro adalah sebuah saham dari sektor mining, khususnya coal mining atau pertambangan batubara yang memiliki valuasi yang sangat baik atau sangat murah. Kenapa? Karena PE ratio-nya atau PER-nya atau price earning ratio-nya adalah 9,07 kali. Di mana kita ketahui kalau sebuah saham dengan PE ratio di bawah 12,5 atau bahkan di bawah 10 adalah sebuah saham yang sudah cukup murah secara valuasi. Kemudian kita lihat price to book value ratio-nya juga hanya 0,67 kali, jadi di bawah 1. Jadi secara valuasi jelas saat ini Adro adalah sebuah perusahaan batubara yang under value. Kemudian kalau kita lihat secara profitability, net profit margin Adro cukup bagus 10,37%. Sedangkan return on equity-nya adalah 7,44%. Return on assetnya adalah 4,44%. Sehingga kalau kita lihat dari segi laba, Adro adalah sebuah perusahaan yang cukup baik dalam mencetak laba. Jadi cukup baik, tapi tidak terlampau baik karena return on equity-nya tidak tembus double digit. Jadi kita bisa sebutlah Adro ini perusahaan yang ya medium lah dalam menghasilkan laba. Kemudian kalau kita bilang liquidity-nya atau rasio utangnya, kita lihat debt equity ratio-nya atau rasio hutangnya adalah 61,85%. Jadi kalau kita lihat dari rasio utangnya, Adro juga memiliki rasio utang yang cukup baik dan cukup sehat. Sedangkan kalau kita lihat dari dividen, Adro sendiri adalah sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen setiap tahun. Bahkan dalam tahun-tahun sebelumnya, Adro sempat membagikan dividen 2 kali. Dan tahun ini dividen yield dari Adro sendiri cukup besar, yaitu 5,54%. Jadi di atas bunga deposito. Jadi kalau kita lihat dari segi fundamental, sebenarnya Adro adalah sebuah perusahaan yang sangat baik dari sisi fundamental. Lalu langsung kita pindah yuk ke technical ya. Kalau kita lihat dari sisi technical, maka Adro tampak secara primary trend maupun secondary trendnya masih downtrend ya. Karena kita lihat candlenya masih berada di bawah moving average 200 maupun di bawah moving average 20. Kemudian dari volume perdagangan terlihat terjadi kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih cukup kuat. Dari indikator MACD nampak garis percentage D dan percentage K sudah berpotongan ke arah bawah membentuk sebuah pola dead cross yang mengindikasikan sebagai sinyal jual menurut MACD. Dari indikator stokastik tampak harga sedang berada pada fase oversold. Dan ini mengindikasikan bahwa saham ini sedang berada dalam tekanan jual yang cukup hebat ya, cukup keras, dan harga saat ini sudah cukup murah. Bagi kami, Adro memiliki support pertama di harga 1110 dengan support keduanya di harga 1160. Sedangkan resisten pertamanya ada di harga 1235 dan resisten kedua ada di harga 1300. Risk reward ratio bagi saham Adro saat ini adalah risknya 6,33% dengan rewardnya yang jauh lebih besar yaitu 9,7%. Demikianlah yang bisa kami sampaikan mengenai saham Adro. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.